Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asistri Rahayu, Guru SD Negeri 1 Pamijen, Baturaden, CGP Banyumas, Angkatan 5. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata dalam kegiatan implementasi dan diseminasi budaya positif. Ibu kita, Bugatti. Semangat pagi. Halo. Lasrima. Sip. PHBS. Kelas 3 SD Negeri 1 Pamijen. SD Negeri 1 Pamijen. SD Negeri 1 Pamijen. Pino. Dalam sesi berbagi bersama rekan guru
satu jenjang yaitu SD bersama rekan-rekan saya memilih menggunakan Jimit karena waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk hadir secara luring dalam melaksanakan sosialisasi diseminasi budaya positif ini. Saya melaksanakannya selama 1 jam. Kami melakukan kegiatan ini yang berjalan dengan baik. Kami bisa berkomunikasi antara saya dengan rekan-rekan saya. Alhamdulillah tanpa kendala hingga akhir. Hanya saja ketika saya membuka rekaman video saya, suara saya nyaris tidak terdengar. Mungkin akibat saya tidak menggunakan earphone pada saat webinar tersebut. Pada sesi berbagi di hari kedua, saya memutuskan untuk berbagi dengan rekan guru yang berbeda jenjang, yaitu dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan Zoom meeting. Masih sama alasannya karena keterbatasan waktu rekan-rekan saya tersebut dan jaraknya yang cukup berjauhan dengan saya sehingga saya belum bisa melaksanakannya secara luring. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa kendala. Ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja melihat waktu, nggih. Mbak Ayu, selamat datang. Sambil menunggu yang lain saja. Apa kabar ini ibu-ibu yang sudah hadir? Sehatkah? Alhamdulillah baik, Bu Asi. Syukurlah, mudah-mudahan sehat selalu lah. Saya share screen sudah sampai ibu-ibu? Sudah, Bu. Saya mulai saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Saya akan membagikan pengalaman atau materi saya yang saya peroleh dalam CGP. Jadi terkait budaya positif, kita tahu budaya positif adalah pembiasaan yang bersifat positif yang kita ingin biasakan di sekolah kita, nggih. Dari mulai kita mengubah paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ini yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sasaran perubahan paradigma, di sini yang dimaksud dari stimulus respon ke teori kontrol, kita bisa membandingkan ruang antara keduanya, ada pembatas di situ. Contoh di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita lihat sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Perbedaannya, nggih. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Itu di dalam teori kontrol. Diharapkan kita sudah menuju ke paradigma teori kontrol, ya. Apa kaitannya dengan disiplin positif di sini? Dengan paradigma tadi, yaitu kita tahu disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dan dengan cara apa? Mari kita simak berikutnya. Di sini ada hukuman, konsensus, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman masuk ke dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi masuk ke disiplin sebagai suatu identitas sukses. Dibandingkan, nggih. Mengenai hukuman dan konsekuensi serta restitusi, itu biasanya hukuman itu serta konsekuensi itu tindakan terhadap kesalahan, sedangkan restitusi itu cenderung ke menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus pertimbangan lain, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pertimbangan lain, 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada juga 5 posisi kontrol. Yang kita ketahui ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ciri-ciri penghukum seperti apa? Biasanya nada suaranya tinggi, sikap juga kaku. Pada saat pembuat rasa bersalah, posisi kontrol kita itu suaranya sudah melemah dan sikap juga sudah melembut. Namun perasaan membuat rasa tidak nyaman. Kalau teman, itu berarti memperlakukannya seperti teman, hanya kita tetap persuasi. Kalau pemantau, namanya juga pemantau, berarti mengawasi dengan konsekuensi yang ada, seperti peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, manajer inilah yang diharapkan hadir dalam kurikulum Merdeka. Diharapkan guru mengambil posisinya sebagai manajer. Bagaimana pelaksanaannya? Kita pertimbangkan lagi, ada jenis teori kontrol segitiga restitusi menjadi pilihan dan baik diterapkan saat kita memposisikan diri sebagai manajer. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Langkah-langkah segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Seperti kita ketahui, nilai kebajikan yang diinginkan di kurikulum Merdeka untuk profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Jaga kebersihan ruang kelas kita, taruh kembali barang di rak yang tepat. Mari lakukan yang terbaik. Mari membantu kapanpun kita bisa. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Cukup sekian materinya, monggo. Jika ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, saya persilahkan. Untuk penanya pertama, monggo. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Nunung, monggo. Ya, mau nanya Mbak Bu, bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi ya atas penjelasan yang tadi itu? Untuk penerapannya bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Nunung pertanyaannya. Monggo pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Mbak Erlin, silakan. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Nunung, pertanyaan kedua, silakan Mbak Erlin. Masih saya tunggu penanya kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Erlin, silakan. Bertanya gitu. Supaya membuat kesepakatan yang harus dipraktekkan secara kontinu itu bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Monggo penanya ketiga. Boleh di kotak pesan, monggo. Ya, masih saya tunggu. Ya, ini ada penanya ketiga. Karena dekat katanya via WA. Jadi motivasi apa yang diharapkan dengan mempraktekkan budaya positif ini? Sesi pertama saya tutup dulu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari 3 peserta. Yang pertama dari Bu Nunung tadi, bagaimana praktek segitiga restitusi. Ya, yang pertama untuk praktek segitiga restitusi itu kan tadi ada 3 langkah ya. Nah, yang pertama menstabilitaskan identitas. Itu seperti ini, saya contohkan di kasus kedua anak yang berkelahi. Jadi kita dengarkan, jangan sampai mengkritik. Jadi dengarkan alasan mereka berkelahi, terus jangan sampai mengkritik. Sebagai bentuk empati kita, itu yang menstabilkan identitas. Selanjutnya untuk
tindakan kedua, validasi tindakan salah. Itu setelah kita empati, kita melanjutkan ke pertanyaan, apakah di posisi marah misalkan mereka berkelahi, apakah menyenangkan? Seperti itu. Jadi mereka pasti akan menjawab sebenarnya tidak. Nah, ketika mereka menjawab tidak, sebenarnya tidak, itu artinya mereka memvalidasi tindakan salah. Yang ketiga, kita lanjut menanyakan keyakinannya. Lalu apa yang lebih baik dilakukan daripada sekedar marah? Nah, otomatis setelah mereka melewati tahap pertama dan kedua, itu mereka sudah siap untuk mengaitkan kedua nilai tersebut, melanjutkan ke pengambilan langkah ke yang lebih baik. Itu yang menanyakan keyakinan. Seperti itu, Mbak Nunung atau Bu Nunung, cukup jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk penanya kedua tadi dari Mbak Erlin, bagaimana tadi ya, melakukan gimana ya tadi Mbak Erlin, sebentar. Penanya kedua tadi Mbak Erlin, bagaimana membuat kesepakatan dan bisa dipraktekkan secara kontinu, nggih. Oh iya, Ibu. terima kasih. Jadi setelah kita membuat kesepakatan di kelas, itu kesepakatannya harus dibuat bersama, jangan sampai anak tidak diikutsertakan. Kita seperti rapat kecil gitu dengan anak didik kita, seperti mau menentukan ketua kelas seperti itu. Terus kita buat kesepakatan sebagai keyakinan kelas. Kalau dulu kita namanya peraturan kelas ya Bapak Ibu. Terus kalau sudah terbentuk kesepakatannya, itu mana yang kita mau jadikan keyakinan kelas, itu seperti peraturan kelas, itu kita lanjutkan dipraktekkan secara kontinu. Tapi misalkan anak-anak disuruh membawa tempat makan untuk jajan. Nah, itu tempat makannya kita pakai untuk jajan kan. Habis jajan itu wajib mencuci dan menjaga tempat makannya itu, memasukkannya ke dalam rak. Nah, kegiatan itu harus dipraktekkan secara kontinu, Bu Erlin, supaya mereka jangan sampai lupa dan akhirnya tidak lagi menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi butuh berulang-ulang memang pembiasaan ini, nggih. Kontinu. Seperti itu maksudnya, Bu Erlin. Sudah cukup jelaskah? Sudah, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu Erlin. Lanjut untuk motivasi yang diharapkan ya. Motivasi apa yang diharapkan lahir dari pembiasaan budaya positif ini? Jadi diharapkan motivasi intrinsik yang didapat dari kegiatan pembiasaan ini. Karena motivasi intrinsik itu lahir atas dasar kesadaran diri, sehingga memiliki kekuatan untuk mendorong individu anak untuk menjadi orang dengan identitas yang sukses. Karena kita tahu jika seseorang melakukan sesuatu hanya karena takut atau hanya ingin dapat penghargaan, itu tidak akan maksimal. Jadi akan kalah dengan yang bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri, seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya latihan ini, itu mereka menjadi sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya itu baik dan ada hasilnya, mereka bisa menikmatinya. Jadi pada saat melakukan pastinya dengan penuh semangat dan percaya diri, seperti itu. Nggih, cukup nggih. Oh, untuk Mbak Mei, monggo untuk sesi kedua saya buka pertanyaannya. Bu Mei, monggo. Ya, tadi mohon maaf, tadi belum sempat. Jadi yang mau saya tanyakan, Bu Asih,
untuk penerapan segitiga restitusi itu sendiri itu bagaimana atau bagaimana contohnya? Terima kasih. Monggo Seperti itu. Terima kasih. Mbak Wiwit, monggo Bu Wiwit. Ya, terima kasih Bu Asih. Yang ingin saya tanyakan di sini bahwa tadi kan katanya untuk memberi penghargaan itu kan juga kurang disarankan ya Bu. Nah, bila misal nih Bu, kan saya mengajar matematika. Pada saat mengajar matematika misal ada soal dan saya minta anak, ayo maju anak-anak, siapa yang mau mengerjakan ke depan, tidak ada yang maju sama sekali Bu. Nah, akhirnya kan saya inisiatif, ayo yang maju ke depan ibu beri permen. Itu untuk memotivasi. Berarti seperti itu juga sebetulnya kurang baik juga nggak Bu, walaupun kalau nggak seperti itu nanti anak-anak nggak ada yang maju, sudah saya tunggu 5 menit 10 menit kok nggak ada yang maju begitu. Oke. Menurut Bu Asih bagaimana bila seperti itu, apa ada pengecualian atau memang itu tidak baik dan harus kita alihkan dengan cara lain? Terima kasih Bu Asih. Terima kasih sama-sama. Monggo siapa lagi untuk sesi kedua? Cukup dulu nggih. Nah, saya jawab pertanyaan dari Bu Mei tadi untuk penerapan segitiga restitusi, karena ini tadi Bu Mei agak terlambat masuk web ya. Jadi mungkin agak tertinggal. Tadi saya sudah contohkan kepada Bu Nunung karena yang terlebih dahulu menanyakan nggih Bu Mei, tapi saya ulang sedikit nggak apa-apa. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bu Mei. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam rangka kita menstabilkan identitas itu misalkan kita bertemu dengan suatu masalah Bu, misalkan anak-anak bertengkar, itu kita memposisikan diri kita sebagai manajernya itu seperti ini. Jadi ditanya duduk bersama, terus menanyakan sebab apa atau mengapa mereka berkelahi atau bersama. Terus setelah itu kita dengarkan, kita tidak boleh mengkritik, karena ketika mengkritik itu artinya mereka dalam identitas kita saja. Kita berempati dengan menjadi pendengar yang baik, tidak boleh menyalahkan. Terus di posisi validasi tindakan salah itu kita memposisikan mereka sebagai posisikan diri kita sebagai posisi mereka. Jadi misalkan marah, oh iya marah, pantas manusiawi seperti itu. Tapi apakah tindakan yang mereka ambil sudah betul dengan marah? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Jadi mereka akan sadar, kira-kira nyaman nggak itu lagi marah? Mereka pasti akan menjawab oh tidak. Dan itu kan akhirnya misalnya akhirnya kita dorong ke menanyakan keyakinan terus. Jelas, oke lanjut. Nanti mereka ditanya apa yang lebih nyaman untuk dilakukan. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab, lebih memilih hal yang positif ketimbang yang negatif tadi. Bu Mei seperti itu. Untuk Bu Wiwit, iya sama. Saya juga kalau matematika gitu. Itu karena anak-anak tidak percaya diri. Terima kasih. Iya. Jadi kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini kita cenderung memang suruh jadi manajer. Jadi kalau bisa mencari cara yang menghindari apa namanya tadi penghargaan. Jadi kenapa seperti itu? Karena penghargaan memang sepertinya kurang membangkitkan intrinsik seperti itu, motivasi intrinsik Bu Wiwit. Jadi kita selalu harus up to date pengetahuan dan kemampuan supaya bisa memanage dengan baik. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin mengurangi itu. Tapi proses kan pelan-pelan Bu Wiwit, nggak mungkin membalikkan tangan seperti itu.
Seperti itu Bu Wiwit. Siap. Sama lah Siap, belajar. terima kasih Bu Asih. Oke. Sepertinya cukup sekian, G. Saya minta refleksi untuk kegiatan hari ini. Monggo Bu Wiwit mewakili sedikit dengan 2 kata atau 3 kata untuk refleksi hari ini. Monggo Bu Wiwit, saya silakan. Ya, terima kasih Bu Asih. Refleksinya menurut saya hari ini terus belajar Bu, karena pengetahuan itu terus berkembang ya Bu. Kita tidak bisa terus-terusan menggunakan cara lama karena pendidikan selalu berkembang dan up to date. Mungkin itu Bu Asih. Ya, terima kasih sekali Bu Wiwit. Ya, hebat lah pokoknya. Semua ibu guru hebat di sini. Mari kita berkembang dan up to date kemampuan. Monggo yang lain, Bu Ada. Karena keterbatasan waktu, monggo ada 2 menit. Dengan 3 kata atau 2 kata saja cukup. Bu Mei, monggo. Terima kasih Mbak Asih. Bahwasanya untuk saat ini memang pendidikan di Indonesia itu lebih maju. Jadi kita sebagai pengajar itu harus selalu belajar dan belajar untuk lebih maju dan paham apa itu pendidikan, apa itu kurikulum untuk anak-anak kita. Seperti itu Bu Asih. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bapak Guru hebat yang sudah membersamai saya dalam acara webinar hari ini. Kalau ada salah-salah kata dan sikap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada kebaikan dan kelebihan semata-mata dari Allah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selalu hebat dan hebat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih, sukses selalu. Amin, sama-sama Ibu Bapak guru hebat semua di sini.